Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Kisah Miyaji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Apakah Anda pernah belajar ilmu vibrasi, atau ilmu tarik-menarik, atau ilmu asumsi? Nah, kalau Anda pernah belajar ini, kalau bisa dikombin tiga ini, maka Anda akan mendapatkan 7 keajaiban di dalam kehidupan Anda. Saya disclaimer dulu, ilmu ini tidak cocok bagi Anda yang suka nyinyiran terhadap orang lain. Ya, jadi ilmu ini benar-benar nggak boleh kepo terhadap orang lain. 7 keajaiban itu adalah bisa meningkatkan vibrasi diri Anda itu sendiri. Baik itu pikiran dan perasaan, semuanya adalah vibrasi atau getaran-getaran yang bergetar dalam frekuensi tertentu yang menjadikan manifestasi bagi dunia fisik Anda. Atau saya menyebutnya alam sekuler ya. Alam fisik ini dalam ilmu kuantum disebut atom, dan 99% atom berupa energi. Energi itu tidak bisa dihancurkan, dia bisa berpindah tempat, bisa bertransformasi, tinggal mengikuti ruang dan waktunya. Jadi apapun itu, pikiran dan perasaan di sini saya asumsikan sudah mewakili atom itu sendiri yang pada akhirnya akan mempengaruhi jalan hidup seseorang atau teman-teman itu sendiri. Jika Anda memang benar-benar membangkitkan pikiran dan emosi yang positif, berarti Anda sudah membangkitkan energi positif dan Anda akan menarik energi yang sama atau serupa dengan yang Anda pancarkan ke alam semesta. Itulah yang kadang disebut law of attraction, law of vibration, ataupun law assumption. Ya, jadi begitu pun sebaliknya. Jadi kalau kita menebarkan tentang keburukan, maka sesungguhnya Anda sedang menarik sesuatu keburukan. Sebenarnya ini adalah rangkuman ya dari latihan-latihan yang sudah saya ajarkan di sosial media yang lain, yaitu Facebook. Ya. Baik itu latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5, ya, sampai 6 kalau nggak salah, dan ini adalah rangkumannya. Jadi keajaibannya, apabila Anda menerapkan 7 ini, maka 7 keajaiban itu akan ada di dalam diri Anda. Yang pertama adalah bergetarlah dalam frekuensi syukur. Jadi kalau kita bersyukur ya, maka dalam konsep agama saya, kalau orang itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya 10 kali. Jadi bersyukur yang kayak mana? Bersyukur dengan apa yang ada pada Anda saat ini. Kadang-kadang orang ya untuk masang kancing aja itu sangat sulit sekali ya bagi teman-teman yang lain yang memang mungkin menderita stroke atau segala macam. Memakai sendal aja agak sulit ya. Nelen air ludah aja susah, apalagi makan. Jadi itu pun bisa menjadi rasa syukur yang tidak terhingga. Kalau memang benar-benar kita berpola bergetar pada frekuensi syukur, di mana fokus itu diarahkan, di sanalah energi itu akan mengalir. Jadi fokusnya memang benar-benar kepada sesuatu yang memang kita perhatikan. Jadi apapun yang Anda perhatikan saat ini, yaitulah diri Anda akan berada. Hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada saat ini, bukan masa lalu, ataupun mengkhawatirkan tentang masa depan. Cukup Anda tahu bahwa ini saat ini Anda sedang apa, rasakan itu dalam diam, ya, tidak perlu berkomentar apapun, cukup di situ aja, diam dan cukup amati apapun yang dilihat, didengar dan rasakan. Jadi cukup jadi pengamat atau the watcher. Di situ akan ada keajaiban yang akan muncul. Nah, yang kedua, hiduplah dengan hati yang penuh cinta, karena memang benar-benar kalau di table Hawking itu rasa cinta ini luar biasa ya energinya. Jadi cinta itu sendiri adalah kekuatan dalam penyembuhan. Ini adalah rahasia sehat dan panjang umur bagi orang-orang Jepang. Rasa cinta bisa menurunkan stres dan resiko terserang penyakit jantung juga. Jadi kalau kita memang hati kita penuh dengan rasa cinta, kita akan mendapatkan kedamaian. Yang ketiga adalah kerendahan hati dan kasih sayang. Jadi kalau kita memang memiliki kerendahan hati, ya pasti di situ juga ada rasa kasih sayang. Dalam bahasa Jawa biasa disebut sepi pamrih tepi acri ya. Tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi kita melakukan sesuatu itu ya cukup ya lakukan aja.
Nggak perlu, oh nanti kalau saya buat ini saya jadi terkenal, oh nanti kalau saya begini saya jadi ini, jadi kaya, atau itu nggak perlu, nggak penting ya. Jadi cukup ya Anda tahu bahwa Anda sudah melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang bermanfaat bagi banyak orang. Anda akan lebih dekat dengan panuntun Anda, atau guru sejati Anda, atau dengan jiwa Anda itu sendiri yang saya sebut kasukmannya. Jadi apabila orang ini belajar ini, maka dia akan belajar tentang baik itu kasukman sejati, kasukman kawekas, kasukman purbo, ya, baik itu sukma kawekas, sukma purbo, guru sejati, ya, atau pangeran sejatinya. Dia akan mengetahui itu semua. Yang biasanya sih kalau saya sebut itu apapun akawannya. Nah, orang bilang papat sedulur kali papajar, tapi saya lebih kepada punakawan karena dia yang akan menuntun teman-teman itu sendiri kemana arahnya yang jelas. Ya. Jika Anda menjadikannya habit dan kebiasaan dalam belajar berspiritual, maka Anda sedang memancarkan energi ilahiyah atau kesadaran murni yang akan meningkatkan vibrasi Anda ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Yaitu Anda akan mengetahui bagaimana cara berkultivasi itu sendiri, ya, teknik-tekniknya akan Anda tahu tanpa seorang guru sebenarnya. Kalau sudah tahu teknik ini, ya Anda tidak butuh guru lagi. Anda cukup membangkitkan soul Anda, membangkitkan kasukman Anda untuk bertemu dengan kasukman-kasukman yang lain yang ada di dalam diri Anda. Jadi di sini kalau kita punya kerendahan hati dan kasih sayang itu, apa ya, ada rasa kepuasan batin, ya. Saat Anda berempati kepada orang lain, membantu orang lain, ya, menjadi penyemangat bagi orang lain, mendedikasikan hidup Anda untuk orang lain, itu memancarkan energi yang sangat luar biasa, ya. Anda akan memberi sesuatu yang apa ya, membangun pola kemakmuran itu sendiri, berkelimpahan dan berkemakmuran. Jadi tidak perlu membalas sakit hati yang dibuat orang kepada Anda, cukup dengan diam. Sebenarnya itu sudah bisa membalas orang yang menyakiti diri Anda, ya. Bahkan mungkin itu bisa menghancurkan orang yang memusuh-musuhin Anda selama ini dengan mudah. Yakin itu, ya. Karena memang rendah hati itu sebenarnya berpatok kepada diri sendiri. Bukan berarti orang yang lain itu benar, ya, tapi di sini justru dengan rasa kasih sayang Anda akan terbentuk menjadi orang yang penyabar. Nah, yang keempat adalah meditasi dan gunakan pernapasan hidung. Karena fase meditatif ini memang ya, kalau saya nyebutnya kan ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, fase meditatif ini adalah pikiran tidak sadar. 88% ya kendali hidup Anda itu ada di fase ini. Ya, 12%-nya mungkin terbagi dari pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Jadi ada dua. Nah, untuk melampaui itu, ya, kalau ada ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang pribadi, itu setiap ruang itu dibukanya dengan pintu pernapasan. Pernapasannya mana? Pernapasan hidung. Jadi antara batas dunia sekuler dan alam rahasia itu, ya, dunia rahasia, itu dibatasi dengan napas hidung. Jadi kalau Anda ingin sehat, Anda ingin panjang umur, Anda ingin memang tingkat spiritualnya lebih tinggi dari orang lain, ya, levelnya, selalu ingat pernapasan melalui hidung, bukan dari mulut. Bahkan tidur pun usahakan bernapas melalui hidung. Ya. Karena ini bisa meningkatkan ketenangan dan kedamaian untuk diri Anda sendiri. Fase meditatifnya juga mungkin dengan pernapasan hidung Anda akan mencapai tingkat level suwung, ya, di mana fase meditatif yang memang dicari oleh setiap praktisi-praktisi yang lain, ya. Energi yang Anda pancarkan akan lebih mudah menselaraskan dengan energi semesta yang lebih tinggi lagi. Jadi dari pernapasan hidung ke meditasi dengan menggunakan pernapasan hidung memang akan meningkatkan daya kultivasi Anda. Nah, yang kelima adalah memaafkan dan pengampunan.
Apakah memaafkan dan pengampunan masuk dalam keajaiban vibrasi? Karena memang kalau kita hidup dengan memaafkan dan pengampunan, dengan penuh pengampunan, ya vibrasi kita justru lebih tinggi dari orang lain, dengan makhluk lain ya. Dengan memaafkan dan pengampunan Anda akan membebaskan diri Anda dari rasa kebencian itu sendiri, dendam, kecewa, dan menyalahkan. Ini juga akan menjadi penyebab yang membebaskan diri Anda untuk naik ke level getaran yang lebih tinggi. Jadi getaran semesta namanya. Saya menyebutnya teknik berkultivasi di sini. Jadi ini juga diajarkan di dalam metode aktivasi kultivasi inti ya. Jadi di situ ada atomik kultivasi inti yang memang saya ajarkan, makanya disingkat AKI ya. Atomik kultivasi inti. Jadi memang fasenya yang pertama adalah memaafkan dan pengampunan. Tidak mungkin orang bisa berkultivasi mencapai level spiritual yang tinggi kalau dia masih terbebani dengan trauma-trauma masa lalu atau karma-karma masa lalu atau karma-karma leluhurnya ya. Karma-karma. Karena kita adalah makhluk memorial. Jadi kita menyimpan seluruh ya memori dari leluhur. Ya darah, kulit, hidung, kuping, pokoknya semuanya yang ada di tubuh kita adalah kita menarik atau menyimpan memori-memori ya yang tersimpan jauh ya sebelum kita dilahirkan. Jadi kalau kita sudah berdamai kepada diri kita sendiri, kita memaafkan dan memberi pengampunan kepada diri kita sendiri, kita akan justru terbebas dari energi-energi negatif yang memang bukan milik kita. Jadi belajar memaafkan bukan berarti orang lain tersebut juga benar. Itu yang saya katakan tadi. Namun sesuatu yang lebih besar yaitu kedamaian Anda sendiri sangat begitu berharga di sini. Ya, apabila Anda bisa memaafkan diri Anda dan memberi pengampunannya. Ada fase-fase meditatif yang seperti past life regression itu kita bisa berkunjung kepada diri kita yang lalu ya. Yang baik kita yang memang dalam keadaan zero atau diri kita yang memang lagi luar biasanya, lagi masa-masa produktif, lagi pintar-pintarnya atau lagi apa, kita bisa melalui itu semua dan biarlah dia yang menasihati diri kita sendiri. Hanya dengan memaafkan Anda tidak lagi terbebani dengan energi yang negatif yang bukan milik Anda. Itu harus saya garis bawahi. Secara tidak langsung Anda sudah mengembalikan energi tersebut kepada pemilik aslinya. Jadi kalau itu energi itu bukan milik Anda, jadi akan kembali kepada orang lain. Jadi itu adalah sampah batin atau kotoran-kotoran batin. Jadi cukup membersihkannya dengan memaafkan dan pengampunan. Kalau dalam konsep saya ya adalah istighfar ya. Astagfirullahaladzim liwali walidayya warhamrumah khamarabayana sogira. Nah dengan menyebut itu sendiri sebenarnya sudah menghancurkan gumpalan-gumpalan yang selama ini menyumbat di dalam kehidupan kita ya, perjalanan hidup kita. Jadi kalau Anda mau sukses ya itu harus dianjurkan dulu. Ya. Atau memang dengan kalau yang di agama teman saya ya, dia dengan menggunakan mantra sabe sata vabantu sukitata satu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Satu. Ya itu dengan afirmasi ya mereka. Kalau kita cukup istighfar tadi, ya mudah-mudahan ya gumpalan-gumpalan atau sumbatan-sumbatan karma yang ada di dalam diri kita, karma batin atau karma fisik kita itu akan mencair ya. Jadi tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau gumpal-gumpalan yang mempengaruhi kehidupan Anda. Nah yang keenam, kelilingi diri Anda dengan keindahan. Ya, kenapa kayak gitu? Karena memang kita ini polanya dibentuk oleh lingkungan kita, baik dari kita lahir sampai seumuran sekarang ya. Jadi itu semua menyimpan memori baik ya di fisik kita, di tubuh kita, di pikiran kita, informasi-informasi itu masuk terus ke dalam subconsciousnya ya. Nah itu akan menjadikan servo. Nah servo itu sendiri yang akan mengarahkan kita mungkin ya kepada keburukan bukan kepada ini. Makanya saat ini kita harus menginstal ulangnya kembali kepada sesuatu yang baik yaitu kelilingi diri Anda dengan keindahan. Jadi tumbuh kembangnya seseorang itu pastilah tidak terlepas dari dan dipengaruhi lingkungannya. Itu nggak mungkin kalau nggak dipengaruhi lingkungannya. Lingkungan akan memancarkan vibrasi yang beresonasi dan menyimpannya di memorial otak tidak sadar ya. Kemudian meneruskannya ke perkembangan kehidupan Anda dan membentuk jalan hidup.
Nah, itu yang orang bilang itu serpo atau serpo mekanisme. Jadi ya serpo itu ada serpo kesuksesan, ada serpo kemakmuran, ada serpo berkelimpahan, ada serpo keberuntungan, bahkan ada serpo miskin. Jadi hati-hati ya. Habit itu akan menciptakan serpo-serpo itu sendiri. Jadi kalau memang yang diterima informasinya jelek atau keburukan, ya itu akan menjadikan habit dan itu akan membentuk satu serpo di dalam pikiran tidak sadar Anda. Jadi mulai sekarang ya kelilingi dulu diri Anda dengan keindahan-keindahannya. Jika Anda berada di lingkungan yang lebih indah, Anda akan lebih mudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang Anda hadapi. Jadi mulailah ciptakan lingkungan yang indah di kehidupan Anda. Bahasanya tuh seperti kayak apa? Nerimo ing pandumnya. Nerimo ing pandum itu bukan pasrah gitu aja, bukan. Tapi juga berusaha. Yang nerimo ing pandum itu maksudnya ojo apa ya? Ketinggian angen-angen, ya. Hidup apa adanya, bukan hidup ada apanya. Jadi insya Allah hidup itu akan tenang, damai, sentosa, ya, penuh cinta, penuh kasih sayang. Yang ketujuh, berkumpullah dengan orang yang sefrekuensi dengan Anda, agar vibrasinya selaras. Ya. Jadi ada sering pernah dengar saya, Anda adalah 5 orang terdekat Anda. Jika Anda berkumpul dengan 5 orang kaya, maka tidak akan lama Anda akan menjadi orang ke-6 yang kaya. Begitupun sebaliknya. Jadi hati-hati dalam berteman. Jadi berkumpul dengan orang yang sefrekuensi itu akan lebih baik. Agar vibrasinya mulai selaras. Jadi di sini apa? Layak atau tidak layak ya? Jadi apakah Anda benar-benar layak menjadi kaya itu tergantung dari 5 teman Anda. Ya, buatlah habit kesuksesan atau serpo kesuksesan itu sendiri yang lambat laun ya justru menjadi serpo yang akan menuntun Anda kepada kesuksesan itu sendiri. Di dalam pikiran Anda, serpo mekanisme itu yang saya sebut tadi ya 88% kesuksesan itu ditentukan oleh pikiran tidak sadar dan 12% ditentukan oleh pikiran sadar. Mungkin setelah mendengarkan video ini atau menonton video ini ya, mulai sekarang jangan menghabiskan energi untuk apa ya, orang-orang yang memang nggak penting. Jadi mulai memilah dan memilih ya. Semoga ya ini bisa membantu Anda untuk ke jenjang berikutnya. Jadi ada 7 keajaiban ini apabila dilakukan, Anda akan menemukan 7 keajaiban ini di dalam kehidupan Anda. Jadi bukan 7 keajaiban dunia aja, tapi ada 7 keajaiban di dalam diri Anda yang apabila Anda melakukan 7 latihan ini, Anda akan mendapatkan 7-7-nya. Ya. Ingat, sukses itu berpola, miskin pun berpola. Jadi kalau memang polanya salah, ya salah semuanya. Jadi mindsetnya harus dibenahi, ya. Skill setnya harus dipenuhi ya. Terus action setnya harus dilaksanakan. Dengan apa? Dengan performa dan attitude yang Anda miliki dari ketujuh ini. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat buat teman-temannya semua. Kalaupun memang penjelasannya kurang pas, karena ini memang saya singkat-singkat supaya videonya tidak terlalu panjang. Ilmu katon itu mesti kedeleng, namun kedeleng orang mesti katon. Salam rahayu, sagung dumadi dari Kesamiaji.